Setelah sempat berada di zona ekonomi eksklusif atau ZE Indonesia di Laut Natuna Utara sejak 13 September lalu, kapal Coast Guard Cina 5204 terus dihalau oleh kapal KN Pulau Nipah 321. Kedua kapal melakukan komunikasi intensif dengan saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut tersebut. Barusan kita lihat cuplikan berita tentang situasi panas di Laut Natuna Utara. Itu bukan kejadian lama yang telah selesai, tapi masalah tahunan yang terus berulang-ulang dan mengancam kedaulatan kita. Kapal asing masuk, nelayan kita diusir, dan kita dipaksa ribut di halaman rumah sendiri. Biar gampang, coba bayangkan skenario ini. Kamu punya rumah dengan halaman depan yang luas, sertifikat tanah sah, resmi. Tiba-tiba, tetangga dari kompleks sebelah datang, nebar jala ikan di kolam halaman kamu. Pas ditegur, dia bilang, "Loh, nenek moyang saya dari dulu biasa mancing di sini, jadi ini punya saya dong." Absurd kan? Tapi, percaya atau tidak, itu logika yang dipakai negara tetangga untuk mengklaim laut kita. Di video ini, saya Elizabeth Putri Francisca dengan NIM 253114018, mahasiswa Matematika Universitas Sanata Dharma, akan membedah kasus ini. Saya akan sambungkan dengan dua materi pondasi kami, yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Oke, sebelum kita masuk ke teori, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih mereka berani masuk? Masalah utamanya ada di perbedaan peta. Lihat garis merah putus-putus yang bentuk huruf U ini. Ini namanya Nandes Line. Cina mengklaim secara sepihak bahwa wilayah dalam garis ini adalah milik sejarah mereka. Padahal berdasarkan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982 yang diakui PBB, wilayah Natuna itu sah masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif atau ZE Indonesia sejauh 200 mil laut. Artinya, semua kekayaan alam di situ, ikannya, gasnya, adalah hak mutlak bangsa Indonesia. Klaim Cina itu ilegal dan tidak punya dasar hukum. Nah, sekarang kita masuk ke analisis materi kuliah. Kasus ini sangat erat kaitannya dengan wawasan Nusantara. Kita tahu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ingat, Deklarasi de Juanda 1957, laut itu bukan pemisah, tapi pemersatu pulau-pulau kita. Menurut pendapat saya, kasus Natuna ini adalah ujian berat bagi wawasan Nusantara kita. Klaim Nandes Line itu jelas-jelas merusak integritas wilayah NKRI. Saya melihat kalau kita lembek atau kompromi soal batas wilayah ini, konsep wawasan Nusantara bisa runtuh. Kita tidak bisa bilang, itu kan cuma laut jauh di sana. Tidak. Menjaga Natuna adalah wujud nyata kita mempertahankan keutuhan tanah air. Jadi, sikap tegas menolak negosiasi soal kedaulatan itu sudah harga mati. Poin kedua, mari kita lihat dari sisi ketahanan nasional. Seberapa tangguh sih imun negara kita menghadapi ancaman ini? Dalam konsep Astagatra, ada dua aspek yang menurut saya paling kena dampaknya, yaitu ekonomi dan pertahanan. Pertama, Gatra ekonomi. Jujur, saya miris lihat datanya. Kerugian negara akibat illegal fishing itu triliun rupiah. Nelayan lokal kita di Natuna sering pulang dengan tangan kosong karena kalah canggih alatnya sama kapal asing. Ini artinya ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan kita sedang terganggu. Kedua, Gatra pertahanan. Coba lihat respon pemerintah. Presiden Joko Widodo menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol 383 di tengah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Rapat dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema percepatan pembangunan di Natuna, dihadiri sejumlah menteri. Tapi komentar saya sebagai mahasiswa, apakah itu cukup? Patroli militer memang ada, tapi laut kita itu luas sekali. Seringkali jumlah kapal patroli kita kalah banyak dan kalah besar.
dibanding Coast Guard asing. Menurut saya, ketahanan nasional di bidang pertahanan ini masih perlu banyak perbaikan atau upgrade. Kita butuh alutsista yang lebih modern dan pengawasan 24 jam. Kalau pertahanan kita kuat, negara lain pasti segan mau masuk sembarangan. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, sengketa Laut Natuna Utara mengajarkan kita bahwa materi kuliah pendidikan kewarganegaraan itu bukan sekedar teori di atas kertas. Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk saling memiliki, dan ketahanan nasional mengajarkan kita untuk siap melindungi. Saya mungkin belum bisa ikut patroli langsung, angkat senjata di laut. Tapi dengan memahami kasus ini, saya sadar akan posisi hukum kita dan mendukung kebijakan tegas pemerintah. Itu adalah bentuk bela negara kita sebagai mahasiswa. Mari kita jaga halaman rumah kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Elizabeth Putri Francisca. Terima kasih sudah menonton.